Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dani Kusuma dengan NIM akhir 2021. Pada video kali ini saya akan mengangkat tema potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan untuk isi dari video saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tantangan yang menghambat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan strategi untuk memperluas bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa resmi yang digunakan di Indonesia dan menjadi bahasa persatuan bagi lebih dari 270 penduduk Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di berbagai wilayah kepulauan Nusantara, terutama untuk perdagangan. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, dan statusnya sebagai bahasa negara diakui setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Baik, setelah kita mengetahui apa itu bahasa Indonesia, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu adalah faktor pendukung potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Untuk faktor yang pertama adalah jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, yang dimana ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Indonesia sendiri juga mudah dipahami di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa komunitas di Thailand, Filipina, dan Singapura. Untuk faktor yang kedua adalah penyebaran budaya populer. Budaya Indonesia semakin dikenal melalui seni, kuliner, pariwisata, musik, dan film. Seperti halnya Korea yang memperkenalkan budaya mereka melalui K-pop, K-drama, dan kulinernya. Pendekatan seperti ini dapat menjadikan bahasa Indonesia semakin dikenal oleh kalangan luas. Contohnya seperti pariwisata Indonesia yang kaya seperti Bali, Yogyakarta, yang menarik perhatian internasional. Faktor yang ketiga adalah posisi ekonomi dan politik Indonesia di Asia Tenggara. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, peran Indonesia dalam perdagangan dan diplomasi internasional semakin signifikan. Dengan berkembangnya hubungan dagang dan diplomatik, semakin banyak negara yang perlu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Faktor yang keempat adalah minat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Sejumlah negara seperti Australia dan Jepang telah memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan mereka. Beberapa universitas dan institusi di negara-negara lain juga telah menawarkan kursus bahasa Indonesia, meningkatkan minat dan pemahaman global terhadap bahasa Indonesia sendiri. Hal ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman global terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dan faktor yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia terus berupaya mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat internasional, misalnya melalui pembukaan pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri dan pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke berbagai negara. Untuk materi selanjutnya adalah tantangan yang menghambat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Inggris masih menjadi bahasa utama dalam komunikasi global, sains, bisnis, dan teknologi. Bahasa ini diajarkan secara luas di sekolah-sekolah di seluruh dunia, menjadikannya pilihan utama bagi komunikasi lintas negara. Tantangan yang kedua adalah kurangnya pengaruh geopolitik. Negara-negara dengan bahasa internasional biasanya memiliki pengaruh geopolitik besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok. Indonesia perlu memperkuat pengaruhnya di dunia agar bahasa Indonesia lebih diterima di forum internasional. Tantangan yang keempat adalah variasi bahasa dan dialek. Di Indonesia sendiri masih banyak penutur yang menggunakan bahasa daerah seperti bahasa sehari-hari. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam membangun penggunaan bahasa Indonesia yang kuat dan konsisten di kalangan masyarakat Indonesia sebelum mencapai lingkup internasional. Untuk materi yang selanjutnya adalah strategi untuk memperluas bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk strategi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan diplomasi budaya melalui seni, pariwisata, dan kuliner. Seperti misalnya mengadakan festival budaya Indonesia di berbagai negara, memperkenalkan seni tradisional seperti tari, musik, dan batik, serta mempromosikan kuliner khas Indonesia.
Strategi yang kedua adalah meningkatkan jumlah pusat studi bahasa Indonesia di luar negeri. Pemerintah bisa bekerjasama dengan universitas di luar negeri untuk menyediakan kelas atau program pembelajaran bahasa Indonesia, serta mengirimkan terus pengajar bahasa Indonesia. Pembukaan pusat kebudayaan Indonesia di kota-kota besar juga akan membantu meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia. Strategi yang ketiga adalah pengembangan kurikulum bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mengembangkan kurikulum yang mudah dipahami oleh penutur asing dan menyesuaikannya dengan kebutuhan berbagai tingkat pembelajaran. Buku ajar, kursus daring, serta aplikasi untuk belajar Indonesia dapat dikembangkan lebih lanjut agar mudah diakses oleh penutur asing. Strategi yang keempat adalah pemanfaatan media sosial dan digital. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan bahasa dan budaya Indonesia. Membuat konten bahasa Indonesia yang menarik di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram akan membantu menarik perhatian generasi muda internasional. Strategi yang kelima adalah penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. Pejabat dan diplomat Indonesia bisa semakin banyak menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional untuk memperkenalkannya sebagai bahasa formal. Penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi karya ilmiah atau jurnal internasional juga bisa mendorong ketertarikan global. Untuk strategi yang terakhir adalah promosi bahasa Indonesia sebagai bahasa bisnis di Asia Tenggara. Mengingat posisi ekonomi Indonesia yang kuat di Asia Tenggara, Indonesia dapat mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting untuk bisnis di kawasan ini. Jika perusahaan besar di Asia Tenggara lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, hal ini akan menarik minat para pelaku bisnis untuk mempelajarinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai faktor pendukung, tantangan, dan strategi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.